Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan Pak Lukman setelah 2 minggu jeda ya. Ya ketemu. Ini pas dalam perjalanan. Ini pas dalam perjalanan kita memanfaatkan momen. Kali ini kita akan sedikit ngobrol soal politik. Lepas tapi ya, lepas artinya dalam dan kita tidak Sensor, bukan asesor, tanpa setting, dan ini hanya perasaan kita. ya. Jadi Pak Lukman ini memimpin Kota Metro selama 2 periode sebagai wali kota, artinya 10 tahun dan 5 tahun pernah menjadi wakil wali kota. Sebelumnya juga pernah di wakil wali kotip ya. Sekretaris Kota Administratif. Sekretaris kotip, pernah jadi juga camat. Ya 3 tahun jadi camat. Jadi pengalaman berinteraksi dengan birokrasi itu cukup panjang, sekaligus terkait atau saling terkait dengan kepentingan-kepentingan politis juga, termasuk politik anggaran, politik kebijakan, semuanya udah pernah dilalui. Nah, hari ini kita akan menimba sedikit pengalaman perjalanan masa lalu, perjalanan demokrasi di masa lalu, dan kita bandingkan dengan kondisi demokrasi hari ini. Yang hari ini kita tahu biaya demokrasi kita atau dunia demokrasi kita semakin cemar, dirusak oleh isu-isu transaksional money politik. Nah, pengalaman beliau bercerita tentang politik di masa lalu, baik elektoral sampai pada beliau terpilih, itu yang akan menjadi pengalaman penting hari ini. Kita mulai mungkin Pak dari pengalaman awal yang langsung terkait dengan interaksi Bapak sebagai politisi lah. Oke, terima kasih. Memang sebuah perjalanan panjang yang saya lakukan. Kalau saya dilahirkan dalam konteks birokrasi yang saya mulai dari bawah, dari seorang pesur dengan bermodalkan ijazah SMA. Saya tapa itu sekian puluh tahun sehingga saya akhirnya bermuaranya juga akhirnya ke politik, walaupun saya sebenarnya di luar daripada politik itu sendiri. Saya mulai dari prestasi sebagai ASN. Kalau zaman dulu tuh PNS semuanya, pegawai negeri sipil. Itu kita mulai dari situ. Dimulai dari tingkatan yang paling bawah pula. Tapi ya memang dengan itu tadi, dengan bermodalkan kepada mungkin human relation lah kalau kata istilah agak kerennya itu. Gaul istilah anak mudanya itu. Karena saya memang suka dengan kegiatan-kegiatan sosial. Itu awal mulanya sebenarnya. Saya tapaki proses ASN saya, PNS saya itu dengan tapakan pijakan yang kuat sebenarnya. Karena memang saya dilahirkan oleh seorang juga pegawai negeri tempo dulu. Klerek, kalau zaman Belanda itu klerek juru tulis. Ayah saya itu, saya lihat dalam keseharian beliau kan memang hanya ya paling banter tukang ketik, masih model ngetik, nggak kayak sekarang itu. Masih taktok. Dari dasar Pak. Jadi dasar betul. Saya mulai, dan setelah beliau ayahanda saya itu mau pensiun, dia mengarahkan saya untuk menggantikan dia sebagai seorang PNS. Karena saya anak tertua, anak laki yang punya tanggung jawab. Akhirnya saya tapaki itu, walaupun saya tahu itu sulit. Saya tahu itu susah. Tapi kembali karena tadi bermodalkan pergaulan saya di semua lapisan masyarakat. Setelah sekian puluh tahun saya mengabdi sebagai PNS, dan saya alhamdulillah dalam perjalanan itu yang tadinya modalkan SMA saya punya basic S1. Nah, saya baru berani untuk keluar, untuk muncul di dalam konteks organisasi yang istilahnya yang lebih mungkin
Perserikatan Muhammadiyah seperti Oh, itu. Dia mulai dari angkatan mudanya. Yang nuansa-nuansa politik juga masih ada. Nuansa-nuansa ada, walaupun dia bukan nuansa politik, tapi minimal jati diri dia kita mulai keluar. Iya. Mulai aura kita, kalau istilah sekarang itu aura kita keluar. Yang pada akhirnya dalam momen yang tepat, kalau proses perjalanan itu panjang, saya ASN sampai dengan saya camat itu. Iya. Ya kan, waktu itu mungkin dalam Kemarin kita sudah ceritakan kita di bahas podcast dari sebelumnya. camat itu. Saya bisa katakanlah masuk dalam itu, dan saya sebenarnya memang tidak ada niat sama sekali. Karena saya merasa tidak mampu sama sekali untuk masuk ke dunia politik itu. Dulu PNS atau ASN sekarang itu kan otomatis gabung di Golkar ya, Nah, itulah juga satu modal. Saya ingat tapi bukan partai politik Golkar waktu itu ya. karena single majority pada saat itu Golkar itu, saya aktif ya, pokoknya diarahkan oleh pemimpin-pemimpin itu ke arah kegiatan Golkar. Jadi bergabung di Golkar sejak Ya karena PNS tadi otomatis jadi anggota. otomatis nggak pernah punya kartu anggota, sebenarnya nggak pernah punya. Oh, sampai Hari terakhir itu nggak pernah punya Oh. kartu Golkar. Tapi di dalam kegiatan misalnya pas pemilu misalkan, bagaimana upaya Golkar supaya single majority untuk memenangkan dalam kontestasi pemilu misalnya, itu saya ikut di dalamnya. Bahkan kalau boleh dikatakan pada saat itu, kalau disebutkan politik yang enggak demokratis ya pada saat itu, Iya. ya kan, Dia bicara realitas. tapi tetap bicara strategi pemenangan. Tapi strategi pemenangan itu saya ikut, bahkan bagi-bagi sembako itu saya menjadi motor pada saat itu, jadi punya pengalaman. Anti klimaknya dalam proses pada saat demokrasi mulai dimunculkan dalam politik pemilihan kepala daerah, itulah saya betul-betul katakanlah seorang yang menerima, mendapatkan Mandat. bukan mendapatkan mandat, efek yang positif buat saya. Oh. Saya tidak, karena sebagai seorang camat itu saya merasa sudah jabatan yang cukup tinggi, Iya. merasa jabatan yang cukup strategis buat saya, yang menurut bayangan saya itu sulit karena saya tidak di pendidikan basic, saya nggak ada di situ toh. Tapi saya bisa pada saat itu jadi camat. Setengah terkejut sebenarnya saya. Bayangkan sebagai orang dari SMA kemudian di dinas teknis cukup lama, saya pindah ke pemerintah daerah Kepala Lampung wilayah. Tengah. Kemudian Wilayah tidak lama itu dalam satu proses itu saya hanya diangkat menjadi seorang camat. Itu kan luar biasa pada saat itu. Padahal banyak sekali teman-teman saya yang katakanlah sebaya seangkatan itu kan memang harapannya jadi camat, Iya. tapi tidak kesampaian. Saya adalah karunia Allah, saya bisa sampai camat. Dan di dalam proses saya jadi camat itulah ya saya bisa punya pengalaman yang sangat berarti. Misalkan waktu itu Pilkades itu masih ramai sekali tuh. Rame. Saya di kecamatan saya itu hanya 11 desa, saya bisa selesaikan sebagai camat, sebagai pengawas yang mengawasi jalannya Pilkades sampai 11 desa. Itu kan cukup banyak. Jadi dari pengalaman saya melihat kok begini ya demokrasi itu. Tapi memang kita harus malu dengan demokrasi tingkat desa itu yang betul-betul demokrasi. Walaupun memang periode akhir daripada proses pemilihan kepala desa mungkin juga masih tidak sampai saat ini, itu money politik sudah nampak menyeruak, tapi tidak oleh sang calon. Dia ada bandar-bandar yang bermain di situ. Iya, lebih banyak orang yang Orang berjudi. Nah, itu masalahnya di situ. Tapi kalau dari sisi demokrasi, saya pikir hasilnya lebih bagus. Kalau kepala desa zaman dulu, Jadi itu lebih bagus. Jadi dulu orang bertaruh. Kalau sekarang ini kepala desa banyak dikooptasi oleh orang partai politik juga. Nah iya, kalau sekarang ini sudah semua dipolitisasi. Bukan hanya apalagi kepala desa kan, apalagi kepala desa. RT. RT aja kadang-kadang sudah mulai
sudah mulai dipersiapkan untuk siapa yang mau jadi bupati ke depan, siapa yang mau jadi wali kota depan. Ini bisa terjadi. Kalau Betul. berinteraksi dengan politik, dengan orang-orang partai politik itu pas pencalonan. Nah, terakhir saya sebagai orang camat, tadi pengalaman saya menjadi katakanlah koordinator pemilihan kepala desa itu pada tingkat kecamatan itu, pas momentum Kota Metro akan memasuki proses demokrasi pemilihan kepala daerahnya yang pertama. Langsung pertama. Ya. Saya itu minta DPRD dulu ya. Karena masih DPRD dan cuma 25. Saya itu diminta disusul, bahkan karena saya di Seputiraman masuk wilayah Lampung Tengah, dijemput oleh teman-teman dari partai politik. Ya mungkin sebagian waktu sudah. Maka saya sampaikan saya bisa menjadi wakil wali kota pada saat yang pertama itu adalah buah dari demokrasi. Buah demokrasi yang betul-betul Allah berikan kepada saya sehingga saya mampu menapaki itu masuk pada tataran politik yang menurut saya sudah real politiknya. Masih luber, langsung umum bebas rahasia terjadi. Dan saya tidak merasakan lagi pada saat itu, dan saya yakin pasangan saya Pak Wali Kota Moses waktu itu tidak ada sama sekali money politik, hanya sekedar biaya kos-kos yang untuk proses operasional saja, untuk kumpul, untuk kita jalan, itu bukan kepentingan yang sudah NPWP itu nomor pirawani piron. Walaupun itu masih perwakilan di lembaga DPRD-nya ya. Walaupun itu masih kewenangan DPRD. Belum langsung ke rakyat. Kewenangan DPRD karena Mesa dipilih oleh langsung Dewan Perwakilan Rakyat itu pada saat itu. Nah, saya pikir itu yang terjadi, yang saya lakukan betul-betul sekali lagi buah demokrasi. Buah demokrasi, buah reformasi lah ya. Buah reformasi, buah demokrasi yang masih saya rasakan langsung umum bebas rahasia suci betul. Iya. Tidak ada. Dulu harus jadi tentara dulu bisa jadi wali kota. Iya, kalau dulu kan yang dipilih jadi bupati itu tentara pangkatnya letkol, kolonel, yang betul-betul bisa. Kalau dia pegawai negeri nggak banyak juga. Nggak banyak. Tapi yang udah pada level-level orang yang golongan 4 yang sudah betul-betul orang dipercaya juga. Yang pengalaman teritorialnya kuat sekali itu. Dulu seperti itu. Nah, alhamdulillah itu yang saya rasakan. Sehingga saya bisa cerita benar kalau mungkin nanti aja bisa menjadi semacam pencerahan, katakanlah sebuah pembelajaran dengan teman-teman anak-anak muda sekarang agar politik itu tidak seperti yang terjadi saat ini. Waktu itu masih partai politik, SOP, standar operation program dari masing-masing partai itu nggak ada. Jadi nggak ada transaksi itu sama sekali. Betul-betul nggak ada transaksi. Kalau kemudian sekadar makan bareng, sekadar mungkin jalan bareng, tidak ada ngitung bicara soal uang sama sekali. Itu pengalaman saya yang paling. Dan kemudian pada saat proses perjalanan katakanlah 5 tahun, masuk pilkada langsung, masuk pada tataran pilkada langsung yang pertama. Ya, tahun 2005. Tahun 2005. Itu belum masuk partai politik juga? Saya juga belum masuk partai politik, tapi simpatisan. Itu yang saya menurut sejarah saya itu kan saya udah bisa bergabung walaupun di PAN, walaupun saya nggak, karena saya masih PNS, saya tahu persis. Saya tidak dilantik menjadi pengurus partai, pengurus PAN itu kan gitu. Hanya simpatisan tapi nggak terdaftar sebagai anggota? Enggak pernah saya punya kartu anggota. Saya tidak pernah punya kartu anggota partai politik. Waktu di periode setelah pemilihan kepala daerah langsung itu kan sudah masuk di struktur partai itu ya? Penasehat apa waktu itu ya? Enggak juga. Waktu PAN itu saya masuk bukan penasehat, malah saya masuk di provinsi. Di pengurus provinsi di bidang. Itu. Tapi saya tidak pernah dilantik. Oh iya. Tidak pernah dilantik.
Itu di 2000. Karena memang nggak mau kalau nggak 2003 2004 saya udah wakil. Oh, udah mulai itu ya? Udah mulai itu. Dan terakhir ada yang 2005 itu juga tidak. Diminta. Itu yang saya cerita, yang saya ditolak di PKS. Iya. Iya kan ditolak di PKS karena saya adalah yang nggak boleh oleh mereka. Dan waktu itu pun saya bersama Pak Johan itu hanya mengumpulkan partai-partai yang katakanlah yang agama. Yang pertama yang agama, PAN waktu itu, PBB waktu itu masih ada, ya kan. Kemudian partai-partai yang enggak kecil-kecil kita kumpulkan, ya, jadi punya suara tapi nggak ada kursi. Nggak ada kursi di DPR, kita kumpulkan. Akhirnya banyak juga. Cukup. Bahkan Golkar yang mau saya pada saat itu, ya saya tolak karena sudah itu mulai. yang masuk di 2005. 2005 Golkar sebenarnya mau dengan saya. Tapi saya diminta. Tapi dengan persyaratan-persyaratan yang agak berat. Itu ditentukan oleh mereka, saya nggak mau. Termasuk dengan siapa, termasuk itu saya nggak mau. Oh, iya. Saya bebas saja karena ya sebenarnya tanpa beban. Karena juga rivalitasnya cukup berat dengan Pak Moses Herman sebagai wali kota. Saya kan incumbent, saya kan dari wakilnya. Jadi itu masuk di 2005, iya, 2010. 2005 dong. Oh iya. 2005 2010 saya rivalitas cuma sama Johan, sama Pak Arief. Itu juga belum masuk partai politik. Kan waktu yang kedua saya sudah masuk partai sebagai wakil ketua Demokrat Provinsi Lampung. Oh iya. Nah, itulah baru saya bergabung di partai politik. Nah, disitulah saya juga merasakan pada saat itu ketidaknyamanan seorang kepala daerah sebagai kader partai saat mencalonkan itu tidak nyaman, baik dari sisi finansial maupun dari sisi kebebasan untuk dengan kewenangan berkomunikasi dengan partai, tidak punya kebebasan. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi betul-betul kontradiksi lah dengan saat ini, di mana partai-partai itu sangat intens untuk mencari orang-orang yang mau jadi kepala daerah dengan ketentuan. Sangat kan berlomba-lomba. Ini udah kita rasakan juga kan ini. Udah kita rasakan. Nah, Pak Lukman pernah bercerita juga waktu itu, waktu pilkada langsung tahun 2005 dengan 2010 itu biayanya lebih besar 2010. Jelas, itu udah jelas sekali. Incumbent ya? Udah incumbent. Saya pada saat wakil itu sekali lagi belum ada transaksional pada partai-partai. Paling ya kalau kita mau main kepada masyarakat itu, kalau perlu bantu itu bukan tadi nomor piro wani piro tadi yang saya sampaikan, tapi dengan satu kelompok masyarakat itu ada sebuah kegiatan, ya kita support lah, kita dukung. Jadi 2010 itu kerasa banget. Kalau 2010 sudah kerasa banget. Dari mulai nyiapin dana untuk saksi, untuk partai politik, untuk setoran partai politiknya sendiri yang harus ke pusat. Oh, ada yang harus ke provinsi, ya, maharnya ke pusat, mahar ke provinsi. Itu beda dengan kos yang kita pakai di lapangan. Ya lain, bahkan macam-macam mereka memang alibi mereka yang mereka sampaikan ke kita, nanti biaya kampanye untuk bendera, untuk segala macam, ternyata ya nonsen, malah semua operasional masih tetap kita. Itu yang akhirnya rasakan, itu yang betul-betul berat di 2010. Jadi untuk saksi kita yang tanggung, partai politik kita ya, minta, bahkan rakyat juga sudah konsumtif, sudah mau sama kita sekali, udah ya mau misalnya 100.000 per orang, 50.000 per orang, itu udah terjadi per kepala itu. Makanya NPWP. Oh, masih 50 waktu itu? Masih 50-100 lah. Sebelumnya enggak sama sekali? Sama sekali. Nggak pernah saya merasa membagikan ini. Kerasa nggak pergeseran perilaku pemilih itu, Pak? Kenapa bisa tiba-tiba? Ya sebenarnya kalau saya sangat terasa. Sebenarnya mulainya money politik yang demikian berat itu sebenarnya bukan pada saat pemilihan kepala daerah,
awal-awalnya kalau saya lihat adalah Kan 2009 itu 2004 itu pemilu legislatif. ya, Bapak ikut kompetisi jadi wali kota 2005, tapi masih ya, bersih masih tuh. bersih. Masih clear. Karena DPR 2009 legislatif, 2010 pemilihan periode kedua Iya. Bapak ya sebagai incumbent. Pergeserannya dimulai dari 2009. 2009 sangat terasa. Mungkin pada saat sudah ada di 2004 itu legislatif sudah mulai terasa kalau saya lihat. Sudah mulai dinamika NPWP itu sudah mulai terasa. Per kepala karena orang udah mulai berebut DPR. Udah ngerasain enak sih jadi anggota DPR mungkin ya. Udah mulai terasa enak. Kemudian itu menular pada kepala daerah. Kepala daerah sudah mulai ramai di mana-mana. Tapi metro pada saat itu yang saya rasakan belum 2004-2005 tidak. Saya nggak punya dana dalam bentuk proses itu. Tapi hanya saya setelah selesai itu ternyata saya punya tanggungan. Tapi selesai. Gitu. Ya, artinya pengalaman itu bukan rakyat yang memulai meminta ya. Dewan membagi. Calon yang membagi. Karena ketatnya kompetisi mereka itu di lapangan. Ada sebagian yang punya gagasan untuk meyakinkan rakyat juga mungkin ya. Gagasan nggak punyanya sekedar bagi-bagi uang. Yang paling besar lah yang diterima, bahkan masyarakat dia tahu juga sih manfaatnya itu bisa tumpuk-tumpuk saja. Iya. Bisa di siapa yang besar, siapa yang diambil, bisa juga begitu. Tadi betul terasa itu 2004 belum terasa. Maka kalau saya analogikan itu pada saat 2004 itu katakan yang tahun 2000 saya bahkan minus 2000 minusnya nggak punya. Pada saat 2004 itu kita harus punya dalam bentuk, kalau kita sebut dalam bentuk satuan itu satu misalnya. Ya karena dia harus keliling harus udah ada mulai sedikit ada. Tapi pada saat di 2009 2010 itu udah 15 sampai 20 kali lipat daripada ini. Itu prosesnya. Jadi tinggi sekali tuh lonjakan begini. Tapi sebabnya tentunya bukan calon. Penyebabnya calon ya. Penyebabnya bukan calon kalau menurut saya. Tapi akhirnya dimanfaatkan oleh para calon yang punya uang. Gitu loh. Penyebabnya adalah legislatif duluan. Iya, calon legislatif maksudnya. Ya, kalau calon legislatif betul. Bukan calon kepala daerahnya, bukan. Calon legislatifnya. Kan terjadi lagi pergeseran sekarang ini, kita nggak punya keinginan mau, ya susah rakyat nunggu itu. Rakyat udah sekarang minta. Nah itu dia. Maka sekarang sebenarnya kalau saya ingin mengajak sih kepada teman-teman, apalagi sudah tahun politik kan ya. Iya. Ya, tolonglah berpikir bagaimana kita bisa mencapai, apalagi dalam kapasitas sebagai seorang yang mewakili masyarakat, yang mewakili rakyat, dia mampu untuk menjelaskanlah kepada masyarakat, kepada konstituennya tentang tugas-tugasnya. Maka kalau kita nggak satu tutupi, mungkin ada Dinda Rahmat sebagai yang akan mencalonkan dari salah satu partai dan saya pun akan begitu. Iya, kita berusaha sih, kita harus berusaha untuk memberikan penjelasan. Kalau toh masih perlu dana, oke. Tapi ya bukan segala-galanya untuk. Tolong pemikiran, wawasan, kemudian nawaitu yang utama itu. Ya, kita udah menjelaskan ke masyarakat. Bayangin untuk jadi wali kota, dia harus menyediakan dana 30 miliar. Logikanya orang dengan sistem dagang seperti itu, dagang suara ya. Jual beli transaksional politik suara kayak gini, kan orang pasti calonnya berpikir nggak mau rugi akhirnya kan. Mau jadi, itu. Ya akhirnya imbasnya kan kebijakan nggak berpihak ke mereka. Ya kalau kita sebenarnya kalau mau jujur dan mau melihat keadaan yang jelas, yang nyata itu kan kelihatan tampaknya. Kelihatan. Saya tidak terlalu 10 tahun seperti sampaikan, 10 tahun saya menjadi wali kota, punya kewenangan dan punya
harus kebijakan yang harus saya lakukan, saya tidak berpikir tentang, karena itu tadi saya alhamdulillah buah daripada reformasi, buah daripada demokrasi yang memang masih, kalau saya presentasikan itu mungkin kalau nggak mau dibilang 180% lah maksimal. Saya tidak berharap seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan betul-betul adalah sebuah pemikiran kehendak bagaimana mewujudkan visi dan misi saya pada saat menjadi wali kota. Dan saya pikir, saya berharap pada dewan itu ya sudah punya gagasan, sudah punya visi untuk apa yang akan diperbuat, apa yang setelah dia nanti menjadi seorang anggota dewan. Iya. Harus sudah punya seperti itu dulu. Tapi hampir rakyat ini ya nggak peduli tuh. Mau rusak kotanya, mau kerasa imbasnya gitu, ya tetap aja nunggu. Ya memang itulah. Makanya dalam kondisi ke depannya saya sebagai orang yang sudah tua, katakanlah punya beberapa pengalaman politik, ingin mencoba lah. Saya ingin mencoba dan mengajak kepada teman-teman. Memang rasanya ideal seorang kepala daerah, seorang anggota legislatif adalah orang-orang yang punya track record, satu, punya basic dan track record. Ya, yang ngerti tentang kepentingan daripada masyarakat, yang punya visi, yang punya cita-cita bagaimana sih mewujudkan kota kita ini. Apalagi kalau kita di metro kan kayak gitu, kotanya kecil, mau berharap seperti apa kota metro kalau nggak diisi dengan yang, karena dua lembaga ini, eksekutif dan legislatif ini kan harus seiring nih. Bukan seiring dalam arti yang negatif ya, seiring dalam arti yang positif. Orang-orang yang punya kreativitas, orang-orang yang punya wawasan yang luas, orang-orang yang punya kehendak yang kuat untuk membangun kota ini, mempertahankan kota ini. Apalagi metro dengan kawasan yang begitu kecil, nggak punya sumber daya alam, hanya mungkin sumber daya manusia, karena memang kehidupan di metro ini kan berisi dari Lampung Tengah, Lampung Timur, kan numpaknya masih warga metro semua. Itu satu kelebihan yang saya itu merasakan sejak saya bergabung dengan partai politik, paling tidak ada dua dampak yang luar biasa saya rasakan sebagai tekanan ya. Pertama, ada kawan-kawan saya yang bahkan secara terang-terangan, ada yang diam-diam jaga jarak, ada yang datang ke saya, ngapain sih bang ikut masuk partai politik? Partai politik itu kata mereka ya, itu seperti berenang di kubangan teh, susah untuk tidak kotor. Jadi kesan politik itu dengan proses transaksional itu, dan orang-orang yang sudah terpilih juga tidak peduli, ya nggak ada lagi yang percaya. Sedikit ya. Kedua, orang-orang baik, orang-orang yang dicetakkan Pak Lukman tadi punya komitmen, punya integritas baik, gitu, paham bagaimana bekerja untuk rakyat, ya akhirnya karena nggak punya modal, mereka nggak mau bergabung karena mereka sudah yakin pasti kalah, nggak punya uang. Nah makanya saya berpikir itu, Pak. Sebenarnya apa yang Adinda Rahmat sampaikan, rasakan tadi itu juga ada pada diri saya. Saya katakanlah sudah, kalau pandangan mereka pasti sudah tua lah, sudah sepuh lah. Iya. Apalagi mereka tahu persis perjalanan saya sejak dari wakil, sejak dari wali kota sampai terakhir saya jadi komisaris Bank Pangandaran, itu pasti mereka sudah baca. Mau apa lagi sih Pak Lukman? Apa nggak puas dengan apa benar. Apa yang Pak Lukman cari lagi? Saya sampaikan, berpikir, saya punya cita-cita sebenarnya, hanya ingin katakanlah mengabdikan kepada kota ini. Secara jujur saya prihatin dengan kondisi kota saat ini, karena saya juga tidak merasa terlalu baik, terlalu bagus hasilnya pada saat saya memimpin kota itu. Tapi saya pikir alhamdulillah masih banyak hal yang bisa saya lakukan.
Masih banyak legasi-legasi yang saya tinggalkan. Dan bahkan termasuk visi Metro Kota Pendidikan, kalau saya boleh klaim itu pemikiran saya, rasanya juga tidak salah. Karena ternyata memang tak sesuai dengan mungkin yang saya gambarkan bahasa yang lalu itu, adanya visi Kota Pendidikan itu kan pada saat saya munculkan itu. Dan kemudian saya melihat pada proses perjalanan hampir 10 tahun setelah saya kan terakhir 2015. Ini sudah 2023. Ya kan, tinggal 2 tahun lagi kan. Kalau saya pikir 10 tahunnya itu udah 8 tahun lebih itu. Nah, itu rasanya ya saya termasuk orang yang sangat prihatin. 2025 ya? Iya. Saya sangat prihatin dengan kondisi saat ini tentang pendidikan saja. Ya, satu realitas. Banyak sih alasan, banyak sih pertimbangan. Keterbatasan anggaran. Iya. Kok yang zaman saya susah loh anggaran itu. Zaman saya tuh nggak ada loh duit itu. APBD kecil banget loh. Tapi ya nyatanya banyak yang bisa saya lakukan. Ada SMA bertambah, ada SMA olahraga, ada SMK sekian. Ya, logikanya ada sampai klinik auto center juga yang nggak ada di mana-mana bisa ada. Artinya kan banyak yang bisa kita wujudkan pada saat itu. Nggak tahu gimana caranya. Nah, apakah soal berjuang sampai ke pusat dan sebagainya memang harus begitu sebagai seorang kepala daerah. Nah, bahkan yang sesuai dengan kemampuan APBD pun kemarin sudah saya bicara, ada poskes, ada rumah pintar, ada segala macam. Nah, itu kan memerlukan kesinambungan toh, tapi tidak pernah terfikir. Jadi itulah yang jadi panggilan Bapak. Panggilan batin saya bahwa saya harus mengabdi. Rasanya kalau saya di luar saya memang banyak menahan, saya tidak terlalu banyak komentar-komentar saya karena saya memang merasa saya ngomong sedikit pasti akan jadi besar. Karena padahal gampang juga orang mau Pak Lukman cukup nggak baik-baik amat kok. Iya. Tapi kan sesuai sama kondisi pada saat itu, maka saya ingin kalaupun ada seperti yang terjadi ini, partai politik nggak usah lah saya jauh-jauh mau di DPR RI, mau di DPRD provinsi, saya ingin mengabdikan diri di Metro aja. Mungkin dengan Adinda Rahmat juga beri kesempatan, mari ayo kita bangun satu kekuatan walaupun kita beda partai katakanlah. Tapi ada pertanyaan lanjutan itu Pak, yang agak menyaksikan. Memang bisa, kata mereka, di tengah sistem yang sudah rusak itu, di tengah kesan yang sudah terlanjur dianggap kotor itu memang bisa. Saya pikir namanya sebuah usaha sendirian. Sebuah usaha, makanya kita kalau kita bisa berkolaborasi kan antara orang-orang yang punya integritas, antara orang yang punya yang kehendak yang positif yang lebih baik, kenapa tidak? Saya pikir pasti bisa kok. Mereka menganggap ini lingkaran setan, kita masuk ke situ jadi setan. Insya Allah kalau kita tidak. Karena apa? Kalau kita zaman Rasulullah pun kan Rasulullah ditentukan Allah di tengah kelompok jahiliyah. Orang Quraisy, suku Quraisy sebandul. Nah, ini kan satu proses. Ya kita enggak semampu kita lakukan. Tapi saya yakin selama kita punya kemauan pastilah ada jalan. Dimulai dengan niatan yang baik. Dengan niat yang baik. Saya pikir sih seperti itu. Jadi ya mudah-mudahanlah Allah mendengarkan apa yang kita mau itu. Dan kepada masyarakat saya ingin mengajak, yuk Metro kan punya kita, Metro kan kota kita. Kalau kedengaran politik paling mahal adalah di kota Metro kan jelek banget sih. Nah saya pikir kita tidak mau mengotori lebih jauh lagi. Karena akibatnya pun kita sudah bisa merasakan. Apa mesti kita tunjukkan realitas lapangan. Rasanya kan nggak perlu. Tapi mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Ya, semua masyarakat pasti udah bisa menilai. Saya juga manusia biasa kok. Kalaupun ada salah, ada nggak sempurna, itu pasti disitulah sifat kita ini. Tapi tentunya ada niatan dengan mengajak nanti bisa bergabung berat teman-teman yang bisa kita ajak. Insya Allah air yang tadinya keruh itu bisa
Ya. Bisa kita. Ini sekaligus jawaban Pak Lukman kepada orang-orang yang sering majukan pertanyaan di tengah suasana politik yang semakin rusak ini, demokrasi yang semakin ternoda ini. Kenapa Pak Lukman tiba-tiba mau gitu? Apa nanti nggak sayang, nggak mengecilkan badan gitu? Kan banyak tuh yang komentar-komentar kayak gitu di luar sana ya. Pastilah, tapi ya itu saya hanya berpikir dengan nawa itu yang muncul dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam, bahwa saya ingin memberikan manfaat untuk kota kelahiran saya, Kota Medan yang kita cintai ini. Ingin mengajak berbuat lebih baik dalam mungkin kapasitas nanti kalau saya bisa masuk di dalam jajaran katakanlah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Medan itu kan punya kewenangan. Bagaimana bisa kita, ya memang saya yakin bukan hal yang gampang, memang berat. Tapi kalau nanti kita ketemu dengan teman-teman, saya pikir masih banyak kok yang baik. Tidak semua juga jahat. Dan Allah juga pasti akan memberikan waktu saat momentumnya untuk kita bisa berbuat baik. Pada dasarnya kan sebenarnya semua manusia itu punya sisi kebaikan. Iyalah, pasti. Tinggal kita sentuh aja. Saya yakin kalau tinggal ya kita ajak bersama-sama. Kalau perlu perjuangan memang ya harus berjuang. Iya. Selama itu harus berjuang. Nggak mudah namanya perjuangan. Pastilah. Saya pikir itu dulu mungkin obrolan politik kita. Panjang sudah. Ya panjang. Nanti kalau kepikir lagi apa gitu dalam perjalanan sholat dulu ini, kita sebentar. dalam perjalanan ini mungkin nanti kita bisa lanjutkan. Terima kasih kawan-kawan semua. Salam payungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.